Oke, di sini kita ada data nilai ujian geografi kelas 10 SNMPTN 24 Jakarta. Di sini itu kita akan mencari yang pertama adalah jangkauan. Rumus dari jangkauan yaitu jangkauan sama dengan maksimal. Nah, maksimalnya itu adalah nilai paling akhir atau paling besar dari sebuah datanya, yaitu 95. Dikurang X minimalnya yaitu 47. Nah, 95 dikurangi 47 adalah 48. Soal yang kedua, dengan kelas ada intervalnya berapa, kita akan hitung. Itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, lalu 1 ditambah 3,3 lalu N-nya itu yaitu jumlah dari seluruh data ujian kelas geografi ini. Ada 50. Jadi 50. Sedangkan 1 ditambah 3,3 log 50 yaitu 1,606. Ini dikali. Lalu kita hasilkan 1 ditambah 3,3 dikali 1,6066 adalah, lalu kita jumlahkan yaitu 6,6066 atau kita bisa bulatkan menjadi 7. Jadi kita soal yang ketiga yaitu berapa panjang kelas dari data tersebut. Panjang kelasnya. Oke, di sini panjang kelas yaitu rumusnya panjang sama dengan jangkauan dibagi banyaknya kelas interval. Kita tulisnya apa aja. Jangkauannya ada 48 dibagi kelas intervalnya 7. Jadi 48 dibagi 7 hasilnya 6,8 atau bisa digambarkan menjadi 7. Yang keempat yaitu buatlah data menjadi data kelompok. Jadi kita akan buat nomor 4. Ini adalah nilai geografi. Lalu di sini ada frekuensinya. Oke, di sini ada nilai dan frekuensi. Nah, nilai itu kita tulis dari 47 sampai 47 sampai dengan panjang kelasnya itu 7. Berarti kita tulis dari 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. Kita tulis di sini 53. Lalu selanjutnya seperti ini juga. Di sini ada 54 sampai 60, 61, 67, 68, frekuensinya. Gimana sih cara menghitung frekuensi? Nah, ini dari 47 sampai 53 ya kita hitung. 47 1 2 3 4 5 6 7. Berarti frekuensinya itu ada 7. Lalu dari 54 sampai 60. 54 di sini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti frekuensi dari 54 sampai 60 ada 9. Lalu seterusnya seperti itu. 4. Oke, ini adalah data dalam berbentuk kelompok. Oke, selanjutnya data nilai ujian geografi kelas 10. Ini kita akan mencari min-nya dulu. Soal yang kelima, yaitu kita mencari min atau rata-rata. X sama dengan sigma F ini dikali X per F. Lalu di sini kita akan mencari nilai X ini. Nah, ini N itu adalah 50. Cara mencari X ini itu yaitu X di sini. X ini sama dengan batas bawah dan batas atas dibagi 2. Ini batas atas data yang pertama. Ini batas atasnya dan ini batas bawahnya. 47 ditambah 53 dibagi 2. Nah, 47 ditambah 53 hasilnya 100. Lalu dibagi 2 sama dengan 50. Nah, berarti X dari data yang pertama ini adalah 50. Selanjutnya seperti ini juga. Ini adalah 57, 64, 71, 78, 85, dan 90. Nah, kita akan mencari FI dan X-nya. Caranya itu frekuensinya dikali dengan X ini. Nah, 7 dikali 50 hasilnya 350. Lalu 9 kali 57 hasilnya 513. Lalu 4 dikali 64 hasilnya 256. 8 dikali 71 hasilnya 500.
sigma FI dikali XI sama dengan F. Nah, kita sudah ketemu FI XI ini, lalu kita jumlah. Hasilnya semua adalah 3.557. Nah, lalu di sini ini itu berarti FI XI itu adalah 3.557. Dibagi FI ini kita jumlah ada 50. Jadi 3.557 dibagi 50 hasilnya 71,14. Kalau kita bisa bulatkan menjadi 70.000. Nomor yang ke-6 kita akan menjelaskan median. Nah, median dari data nilai ujian geografi kelas 10. Di sini rumus median yaitu MA median di bawah ditambah M per 2. Nah, kita di sini sudah mendapatkan rumus median. Nah, kita yang pertama akan mencari FK-nya dulu. FK ini adalah frekuensi komulatif. Jadi frekuensi komulatif itu yang pertama data pertama itu kita akan masukkan 7, lalu 7 ditambah 9 adalah 16. Kalau 16 ditambah 4 20 ditambah 8 yang 28, lalu 28 ditambah 7 35 ditambah 8 43 dan 43 ditambah 7 adalah 20. Kita sudah mendapatkan nilai frekuensi komulatifnya. Lalu selanjutnya kita letak mediannya dulu untuk mendapatkan ini. Letak MB sama dengan N per 2. Nah, N-nya itu ada 50 itu adalah jumlah frekuensi atau jumlah datanya yaitu dari 50 dibagi 2 sampai dengan 25. Lalu kita akan masukkan nilai median tepi bawah. Dari sini kita akan mengambil mediannya yaitu di data ini. Kita menganggap ini sebagai median karena F-nya paling gede di sini. Lalu kita akan mengambil tepi bawahnya yaitu di depan sini ada 68. Nah, 68 ini dikurang 0,5. Jadi hasil itu kita ambil di sini 67,5 ditambah M per 2 ini kita sudah mendapatkan yaitu 25 dikurang frekuensi kumulatif ini kita mengambil dari di atas data median yaitu 20. Nah, jadi kita ambil frekuensi 20 dibagi oleh frekuensinya adalah di sini FM-nya yaitu di sini ada 8. Kalau kita akan tulis 8. Oke, baik, itu sebagai nilai kita akan mengambil 67,5 25 dikurang 20 5 per ini habis. Lalu di sini ada 2 67,5 ditambah 5 selesai 72,5 dibagi 2 sama dengan 36,25 atau bisa kita bulatkan menjadi 36. Soal yang 7 adalah kita akan mencari modus. Modus yaitu nilai yang sering muncul dari sebuah data. Nilai yang sering muncul dari sebuah data di sini yaitu frekuensinya di sini ada yang 9. Lalu rumus modus yaitu MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2. Oke, ini adalah rumusnya. Lalu kita akan menghitung TB-nya. Nah, TB kayak tadi 54 dikurang 0,5 yaitu hasilnya 53,5. Oke, selanjutnya kita mencari D1. D1 ini adalah frekuensi modus ini dikurang oleh frekuensi atasnya 9 dikurang 7 hasilnya 2. Lalu kita tulis di sini adalah D1 ini adalah 2 per D1 nya lagi ini ada 2 ditambah D2 nya itu yaitu 9 dikurang frekuensi yang di bawah modus ini ada 4 yaitu detik 9 dikurang 4 yaitu 5. Lalu P itu sama dengan yang kayak tadi mengambil sembarang data.
ditambah 2 sama dengan 55,5 adalah hasil dari modusnya. Oke, selanjutnya kita akan mencari soal yang mempermudah, yaitu mencari kuartil 3. Nah, rumus dari kuartil 3 itu yaitu TB ditambah 3/4. Kalau kita mencari kuartil 2, ini adalah kita akan bagi jadi 2/4. Ini adalah kita mencari kuartil 3, jadi ini adalah 3/4. M dikurang si kumulatif dari 3. Itu frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatifnya itu yang tadi kita akan masukkan ini 7, lalu 7 ditambah 9 19, lalu ini 20, 28, 35, 43, dan 50. Sebelum kita menghitung kuartil 3, kita akan mencari letak kuartil 3-nya. Letak kuartil 3. Pada letak kuartil 3 itu kita memakai rumus 3/4. 3/4 dikali. Nah, 3/4 M-nya yaitu 50, hasilnya yaitu 37,4, atau bisa kita bulatkan menjadi 37. Nah, di sini kuartil 3, letak kuartil 3 itu adalah 37. Nah, coba kita cari di sini 7 ini, kalau data yang pertama ini 7 berarti dari 1 sampai angka 7. Nah, 16 juga dari 8 sampai 16, 20 berarti dari 17 sampai 20, terus di sini ada 21 sampai 28. Nah, kita mencari 37. Berarti kalau 37 itu di 43. Karena di 47 itu dari 35 seterusnya langsung ke 37, 6, 37 itu ada di sini. Jadi letak kuartil 3-nya ada di sini. Kuartil 3. Nah, selanjutnya kita akan mencari TB-nya. Nah, TB-nya ini sama seperti tadi, dikurang 0,5. Berarti 82 dikurang 0,5 hasilnya adalah 81,5. Kita bahas lalu selanjutnya 3/4 dikalikan, kita sudah menemukan 37, lalu 37 dikurang kuartil 3 itu yaitu adalah data di atas kuartil 3-nya, yaitu ada 35. Nah, akhirnya kita menulis 35 dikurang frekuensi kuartilnya. Frekuensi kuartilnya ada di 8. Kita akan menulis 8. Nah, P-nya itu kita boleh mengambil sembarang data, kita akan mengambil 7. Nah, lalu selanjutnya 81,5 ditambah 37 dikurang 35 dikali 2/8 dikali 7. Nah, sama dengan 2 dikali 7, 14/8 ditambah 81,5. Hasilnya yaitu 95,5. Lalu kita bagi oleh 8, hasilnya 11,93. Ini adalah hasil kuartil 3. Oke, selanjutnya kita akan mencari dari nilai ujian di graf ini, kita akan mencari variansnya. Yang ke-9 yaitu kita akan mencari varians. Rumus dari varians adalah sigma FI X ber 2 per M. Kita akan mencari XI kurang X bar kuadrat, yaitu kita akan mencari XI. Yang tadi kita XI itu kita sudah cari. Kalau cara mencari XI itu 57 ditambah 53, lalu dibagi 2. Hasilnya 50. Lalu di sini 57, 64, 71, 78, 85, dan 90. Oke, selanjutnya kita mencari FI XI. Nah, FI dikali XI itu 7 dikali 50, hasilnya 350. Lalu ini 9 dikali 57, hasilnya 513. Lalu 4 dikali 64 yaitu 256. 8 dikali 71 hasilnya 568. Lalu 7 dikali 78 hasilnya 546. Lalu 8 dikali 58, 8 dikali 85 hasilnya 660. 680. Lalu 7 dikali 92 hasilnya 644. Nah, selanjutnya kita akan mencari XI kurang X bar, karena tadi kita sudah mendapatkan nilainya 72. Terus kita mencari
XI dikurang X bar. X-nya 50 dikurang 72 hasilnya minus 22. Lalu di sini 57 dikurang 72 minus 15. Lalu selanjutnya 64 dikurang 72 minus 8. 71 dikurang 72 hasilnya minus 1. 78 dikurang 72 hasilnya 6. Kalau kamu 5 dikurang 72 hasilnya 13. Dan 92 dikurang 72 hasilnya 20. Nah, selanjutnya kita mau cari X dikurang X bar pangkat 2. Nah, min 22 dikali 2 diakalin 2 hasilnya 48. 4 lalu 15 dikali 15 hasilnya 225. Kenapa nggak pakai min? Karena min kali min hasilnya positif. Lalu 8 kali 8 hasilnya 64. 6 kali 6 hasilnya 36. 13 dikali 13 hasilnya 169. Lalu 20 dikali 20 hasilnya 400. Nah, kita sudah ketemu X1 dikurang X bar kuadrat. Lalu kita jumlahkan 1379. Selanjutnya kita sudah dapat ini, kita akan mencari FI dikali XI dikurang X bar kuadrat, yaitu ini dikali dengan ini 482 dikali 7 hasilnya 3388. Lalu selanjutnya 11 dikali 222 hasilnya 2025. Oke, selanjutnya 4 dikali 64. 4 dikali 64 hasilnya 256. Lalu 8 dikali 1 hasilnya 8. Lalu 7 dikali 36 hasilnya 252. Lalu 8 dikali 169 1352. Lalu 7 dikali 400 2800. Lalu kita jumlahkan hasilnya yaitu 10.081. Nah, ini kita tulis 10.081 dibagi 50. 10.081 dibagi 50 hasilnya 201,62. Lalu yang ke-10 kita akan mencari simpanan baku atau standar definisi. Nah, simpanan baku ini rumusnya adalah akar sigma F XI dikurang X bar kuadrat per M. Nah, sama kayak tadi, ini kita sudah mencari sigma F dalam kurung XI dikurang X bar kuadrat adalah hasilnya 10.081. Yang kita akan tulis akar 10.081 dibagi 50. Kenapa 50? Karena N itu adalah jumlah dari data. Nah, hasilnya 10.000 dibagi 81 hasilnya itu 201,62. Kita akarkan menjadi, setelah kita akarkan menjadi 14,19. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini yaitu kita akan mencari kovarians. Nah, di sini ada data nilai siswa kelas 10 SMAN 24 Jakarta, yaitu ada nilai PKN dan ada nilai geografi. Dan ini M-nya ada 10. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke kovarians, kita akan mencari min-nya dulu dari PKN dan geografi. Min X. Cara mencari min itu juga kita akan menjumlahkan data PKN dan geografi lalu dibagi oleh jumlah dari data tersebut. Di sini kita PKN ditambah semua totalnya ada 700 dan geografi 790.
selanjutnya, ini itu berarti min dari PKN 700 dibagi 10 sama dengan 70. Dan dari min dari geografi yaitu 790 dibagi 10 sama dengan 79. Pakai rumus kovariansi itu adalah sigma X dikurang X bar Y dikurang Y bar dibagi N. Nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita harus menyelesaikan data nilai siswa ini. Nah, berarti kita mencari X dikurang X bar. Nah, X dikurang X bar, tadi kita X bar itu sudah diketahui. Ini PKN kita anggap X dan geografi Y. Berarti 70 dikurang sama X barnya 70 adalah 0. Lalu 75 dikurang 70 hasilnya 5. Lalu 40 dikurang 70 hasilnya 10. 65 dikurang 70 hasilnya min 5. Lalu 85 dikurang 70 15. 80 dikurang 70 10. Lalu 60 dikurang 10 min 10. 60 dikurang 70 hasilnya min 10. 50 dikurang 70 hasilnya min 20. Dan 75 dikurang 70 hasilnya 5. Selanjutnya Y dikurang Y bar yaitu sama dengan seperti PKN. Nah, Y itu kan geografi. Geografi ini dikurang sama nilai min geografi 79. Berarti 80 dikurang 79 1. 85 dikurang 79 hasilnya 6. Lalu 75 dikurang 79 hasilnya min 4. Lalu 65 dikurang 79 min 14. 90 dikurang 79 11. Lalu 85 dikurang 79 hasilnya 6. 80 dikurang 79 hasilnya 1. 75 dikurang 79 hasilnya min 4. Lalu 80 dikurang 79 hasilnya 1. 75 dikurang 79 hasilnya min 4. Nah, selanjutnya kita ke X min X bar lalu Y min Y bar. Nah, berarti X min X bar dikali Y min Y bar. 0 dikali 1 0. 6 dikali 5 30. Plus dikali ini hasilnya negatif. Lalu 4 dikali 10 hasilnya 40. Lalu 5 dikali 14 hasilnya 70. Positif karena negatif dikali negatif hasilnya positif. 15 dikali 11 hasilnya 165. Lalu 10 dikali 6 hasilnya 60. 10 dikali 1 hasilnya negatif 10. 10 dikali 4 negatif 10 dikali negatif 4 yaitu hasilnya 40. Lalu negatif 20 dikali 1 hasilnya negatif 20. 5 dikali negatif 4 hasilnya negatif 20. Nah, selanjutnya ini semua kita jumlah 275. Nah, selanjutnya kita mencari kovariansnya. Karena kita sudah ketemu dengan hasil X dikurang X bar, Y dikurang Y bar, hasil 275. Jadi 275 dibagi 10 hasilnya 27,5. Selanjutnya kita akan mencari korelasi yaitu rumusnya kovarians dibagi X dikali SY atau simpangan baku X dikali simpangan baku Y. Nah, selanjutnya kita sebelum mencari korelasi ini kita harus mencari simpangan baku X dan simpangan baku Y. Nah, kita akan mencari di sini. X sama dengan simpangan baku atau standar deviasi rumusnya. Kita mencari X dulu. X dikurang X bar kuadrat per M dan SY sama dengan Y dikurang Y bar per M. Nah, selanjutnya kita akan mengambil data yang ada di sini. Nah, X dikurang X bar kuadrat berarti 0 dikali 0 sama dengan 0. 5 dikali 5 hasilnya 25. 10 dikali 10 hasilnya 100. Lalu min 5 dikali 5 hasilnya 25. 15 dikali 15 hasilnya 125. Lalu 10 dikali 10 hasilnya 100.
10 dikali 10 hasilnya 100. Negatif 20 dikali negatif 20 hasilnya 400. Lalu 5 dikali 5 hasilnya 25. Nah selanjutnya x dikurang x bar kuadrat sama dengan cara yang ini tinggal dikalikan. 1 dikali 1 1, lalu 6 dikali 6 36. Lalu negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya 16. Lalu negatif 14 dikali negatif 14 hasilnya 196. Lalu 11 dikali 11 hasilnya 121. Lalu 6 dikali 6 hasilnya 36. 1 dikali 1 1, negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya 16. Lalu 1 dikali 1 1 dan negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya 16. Lalu ini kita jumlahkan. Ini hasilnya x dikurang x bar kuadrat hasilnya adalah 1100. Ini dikurang y bar kuadrat yaitu hasilnya 437. Nah selanjutnya akar dari x dikurang x bar kuadrat hasilnya 1100 dibagi n-nya adalah 10 sama dengan akar 110 sama dengan, nah ini y-nya sama, y dikurang y bar kuadrat hasilnya 437 dibagi 10 hasilnya akar dari 437 dibagi 10 yaitu 43,7. Nah sama dengan hasilnya akar 110 hasilnya 10,48 dan akar dari 43,7 hasilnya 6,61. Mencari korelasinya. Kovarian itu nilainya 27,5 dibagi SX-nya yaitu simpangan baru X-nya itu 10,48 dikali 6,61. Nah, sama dengan ini kita kalikan dulu 10,48 dikali 6,61 hasilnya 69,27. Nah dibagi 27,5 hasilnya 0,396. Ini adalah hasil dari korelasinya 0,396. Nomor 13 kita akan mencari persamaan regresi. Rumus dari regresi yaitu y topi sama dengan a ditambah bx. Sebelum kita mencari persamaan regresinya, kita akan mencari b-nya terlebih dahulu. B-nya sama dengan rumusnya R SY per X. Ini yang seperti yang tadi, SY itu adalah simpangan baku dan dibagi SX-nya. Nah, R-nya sudah kita ketahui, variasinya itu adalah 0,396. Lalu S-nya sudah kita ketahui 6,61 dan simpangan baku X-nya sudah ketahui 10,48. Lalu 0,396 dikali 6,61 dibagi 10,48 hasilnya 0,630. Nah, selanjutnya 0,396 dikali 0,630 hasilnya adalah 0,249. Nah, selanjutnya setelah mencari B sudah ketemu, kita akan mencari A-nya. Rumus A adalah y bar dikurang bx sama dengan, nah y-nya itu kita sudah ketahui, y-nya itu adalah yang biografi 79 dikurang b-nya itu, b-nya adalah 0,249 dikali x-nya itu adalah x barnya 70. Nah hasilnya adalah 17,43. Nah jadi 79 dikurang 17,43 adalah 61,57. Nah sekarang kita akan mencari persamaan regresinya, yaitu A-nya harus kita ketahui yaitu 61,57 dan ditambah B-nya itu adalah 0,249. Nah X-nya, nah 0,57 ditambah 0,249 hasilnya 61,819. Nah ini X-nya kita belum ketahui. X-nya ini kita boleh mengambil sembarang data. Nah kita ambil yaitu 6, kita ambil 80. Jadi 61,819 dikali 80 hasilnya 4.945,5. Soal yang ke-14 ini kita akan mencari effect size.
Nah, ukuran perbandingan dari dua data kelompok yang kita punya yaitu grup 1 dan grup 2, dan minnya itu yaitu grup pertama yaitu 65,45 dan grup kedua yaitu minnya 72,00. Nah, S-nya itu yaitu simpanan bakunya di grup 1 12,18 dan di grup 2 19,16. Dan ini 40 dan 20 itu adalah jumlah dari data grup 1 dan di grup 2 itu. Nah, selanjutnya kita akan mencari f(x), rumusnya yaitu x1 dikurang x bar 2 dibagi. Sebelum kita mencari f(x) ini kita akan mencari x barnya dulu terlebih dahulu. Nah, x bar 1 dikurang x bar 2 sama dengan x bar 1 ini yaitu 65,45 dikurang x bar 2 nya itu 72,00. Nah, hasilnya yaitu negatif 6,55. Nah, selanjutnya kita akan menghitung kuadrat deviasi atau kuadrat simpanan baku. Nah, ini yang pertama S1 nya yaitu N1 dikali N1 kuadrat. Nah, sama dengan N1 nya itu adalah 40 dikali S1 kuadrat yaitu 12,18 dikuadratkan 12,18 kuadrat. Nah, 40 dikali 148,3 hasilnya yaitu 5.932. Nah, selanjutnya kita mencari simpanan baku yang kedua. Nah, N-nya N2 dikali simpanan baku kedua. Nah, N2 nya itu yaitu 20 dikali simpanan baku 2 nya itu 19,16 kuadrat. 20 dikali 19,16 kuadrat yaitu 384,5. Nah, selanjutnya 20 dikali 384,5 yaitu hasilnya 7.690. Setelah kita mencari simpanan baku 1 dan simpanan baku 2, selanjutnya kita akan mencari solusinya untuk menentukan gabungan standar deviasi ini, yaitu rumusnya adalah akar SS1 ditambah SS2 dibagi N1 ditambah N2. Nah, sama dengan tadi kan kita sudah ketemu SS1 nya yaitu 5.932 ditambah 7.690 dibagi N1 nya itu 40 dan 20. 40 ditambah 20 hasilnya yaitu 13.622 dibagi 60 hasilnya adalah 15,01. Selanjutnya kita akan mencari efek size-nya. X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, X bar 1 dan X bar 2 itu tadi kita udah cari minus atau negatif 6,55. Negatif 6,55 per eksponennya kita udah cari juga, hasilnya 15,6. Nah, hasilnya itu negatif 0,43. Ini hasilnya. Nomor 15 yaitu rata-rata tinggi badan siswa adalah 170 cm dengan standar deviasinya 10 cm. Berapa probabilitas bahwa seorang siswa memiliki tinggi kurang lebih 180 cm? Nah, kita akan mencari siswa yang memiliki tinggi kurang dari 180 cm. Yang diketahui di sini ada mu-nya itu 170. Nah, lalu standar deviasinya yaitu 10 dan peluang X kurang lebih 180. Nah, sekarang
mencari Z-nya. Sama dengan rumus Z-nya itu yaitu X dikurang mu per simpangan baku atau standar deviasi. X-nya itu 180 dikurang mu-nya itu 170 per standar deviasinya itu 10. 180 dikurang 170 hasilnya 10 per 10 sama dengan 1. Nah, di sini data dari tabel Z adalah 0,3413 dan kita menjadikan ke persen sama dengan 0,3413 dikali 100, hasilnya itu 34,13%. Dikit dikurang dari 180 cm yaitu 34,13% atau Z-nya yaitu 0,3413. Nomor yang 16 yaitu soalnya waktu yang dibutuhkan seorang pekerja untuk menyelesaikan tugas berdistribusi normal dengan rata-rata 50 menit dan simpanan baku 5 menit. Berapa probabilitas pekerja menyelesaikan tugas dalam waktu kurang lebih 54 menit? Di sini ditulis mu-nya adalah 50, lalu simpangan bakunya adalah 5 menit dan peluangnya X kurang dari 54 menit. Nah, lalu kita mencari Z-nya sama dengan 54 dikurang 50 per 5 sama dengan 54 dikurang 60 hasilnya 4 per 5 sama dengan 0,8. Kita cari 0,8 itu kita mencari data di tabel Z. Nah, terdapat datanya 0,2881. Nah, jika digambarkan ini ada di sini. Lalu kita aksir 0,8. Nah, setelah itu kita mencari peluangnya Z kurang dari 0,8 sama dengan 0,5. Kenapa 0,5? Karena dari ini 3 ke 1 0,5 dan 1 ke 3 itu 0,5 dan kalau digabung itu menjadi 1. Nah, ini 0,5 dikurang P-nya itu peluangnya 0,8, Z kurang lebih 0, kurang dari 0. Nah, ini itu kita tulis 0,5. Nah, peluangnya itu kita sudah ketemu dari data tabel Z ini. Kalau 0,8 itu yaitu 0,2881. 0,2881. Nah, kita hasilkan menjadi 0,2119. Nah, 0,2119 kita jadikan ke dalam persen. Persen 0,2119 dikali 100 sama dengan 21,19%. Jadi hasil dari berapa lama probabilitas menyelesaikan tugas dalam waktu kurang lebih 54 menit yaitu 21,19% atau 0,2119. 17-nya rata-rata ujian masuk perguruan tinggi adalah 68 dengan simpangan baku 9 dan didistribusi normal. Berapa kemungkinan seorang peserta memperoleh nilai kurang dari 75? Nah, sekarang mu-nya adalah 68 dan simpangan bakunya 9. Peluangnya X kurang dari 75. Sekarang kita mencari Z-nya. X dikurang simpangan baku per mu. Nah, 75 dikurang 68 per 9. Nah, ini adalah 7 per 9. Hasilnya 0,78. Nah, selanjutnya di tabel Z-score ini datanya tabel Z-score datanya itu 0,2823.
Nah, selanjutnya kita akan mencari peluangnya Z 0,78 sama dengan 0,5 dikurang P 0,78. Z 0. Nah, 0,5 dikurang peluangnya itu kita sudah ketemu di tabel Z-score itu yang 0,78 hasilnya 0,2823 dan kita kurang 0,5 dikurang 0,2823 hasilnya 0,2177 atau kalau kita persenkan menjadi 0,2177 dikali 100 hasilnya 21,77. Jika kita jadikan, kita gambarkan grafiknya 0, 1, 2, 3 min 1, min 2, min 3. Lalu 0,78 itu ada di sebelah sini. Nah, kita aksir 0,78. Jadi kemungkinan seorang peserta memperoleh nilai kurang dari 75 yaitu 21,77% atau 0,2177. Nomor 18. Berat apel dalam suatu peternakan mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 180 gram dan simpangan baku 12 gram. Berapa peluang bahwa sebuah apel memiliki berat kurang dari 170 gram? Sekarang yang diketahui mu-nya itu adalah 180 gram dan simpangan bakunya adalah 12 gram. Lalu peluangnya itu X kurang dari 170 gram. Lalu kita cari Z-nya. Sama dengan X dikurang mu per simpangan baku. Sama dengan X-nya 170 dikurang 180 per 12. 10 per 12. Hasilnya yaitu 0 min 0,83. Nah, selanjutnya kita membuat grafiknya. 1, 2, 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Nah, kita akan tulis karena ini min 0,83, hasilnya di sini. Lalu kita coret. Nah, lalu kita mencari peluangnya. Peluang Z kurang dari 0,83 sama dengan 0,5 dikurang P 0,83 kurang Z 0. Nah, 0,5 dikurang peluang dari 0,83 ini min. Peluang dari min 0,83 yaitu 0,2967. Lalu hasilnya 0,2033. Atau kalau kita jadikan persen 0,2033 dikali 100 hasilnya 20,33%. Jadi sebuah apel memiliki berat kurang dari 170 gram yaitu 20,33% atau 0,2033. 19. Suhu harian rata-rata di suatu kota selama musim hujan adalah 24 derajat Celcius dengan simpangan baku 3 derajat Celcius dan berdistribusi normal. Berapa peluang pada suatu hari suhu di kota tersebut kurang dari 20 derajat Celcius? Kita diketahui mu-nya adalah 24. Lalu simpangan bakunya adalah 3 derajat. Lalu peluangnya X kurang dari 20 derajat Celcius. Lalu kita akan mencari Z-nya. Rumus Z-nya itu yaitu X dikurang mu dibagi simpangan baku. Nah, X-nya 20 dikurang 24 per 3. 20 dikurang 24 yaitu min 4 per 3
hasilnya min 1.33. Nah, lalu di sini kita akan menggambarkan grafiknya. 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Nah, di sini min negatif 1,33 itu ada di sini. 1,33 detik. Lalu kita arsir negatif 1,33. Nah, selanjutnya kita mencari peluangnya. Peluangnya itu Z dikurang 1,33 kurang dari negatif 1,33. Nah, ini 0,5 dikurang P min 1,33 kurang dari Z 0. Nah, selanjutnya 0,5 dikurang peluangnya itu yaitu kita sudah dapat di tabel Z-score ini, yaitu hasilnya dari negatif 1,33 yaitu 0,4082, yaitu hasilnya 0,0918. Jika kita jadikan persen, yaitu 0,0918 dikali 100 sama dengan 9,18%. Jadi peluang pada suatu hari suhu kota tersebut kurang dari 20%, yaitu perkiraannya 9,18% atau 0,0918. Selanjutnya nomor 20, nilai rata-rata ujian masuk perguruan tinggi adalah 68 dengan simpangan baku 9 dan berdistribusi normal. Berapa kemungkinan seorang peserta memperoleh nilai kurang dari 75? Kita ketahui bahwa mu-nya itu adalah 68 dan simpangan bakunya yaitu 9. Peluangnya X kurang dari 75. Lalu kita mencari Z-nya. Z-nya ini adalah rumusnya X dikurang mu dibagi simpangan baku. 75 dikurang 68 per 9 sama dengan 7 per 9. Hasilnya yaitu 0,78. Nah, selanjutnya lalu kita akan menggambarkan grafiknya. 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Ini yaitu 0,78. Dia adanya di sini, di antara 0 dan 1. 0,78. Lalu kita arsir. Nah, selanjutnya kita menghitung peluang dari 0,78. Peluang dari 0,78 yaitu 0,5 dikurang P 0,78 kurang dari Z kurang dari 0. Nah, 0,5 dikurang peluang dari 0,78 itu kita sudah dapat pada tabel Z-score, yaitu 0,282. Hasilnya yaitu 0,2177. Nah, sekarang kita akan mengubah 0,2177 ini, kita mengubah jadi persen. Itu 0,2177 dikali 100. Hasilnya yaitu 21,77%. Jadi, kemungkinan seorang peserta memperoleh nilai kurang dari 75 yaitu adalah kemungkinan besarnya yaitu 21,77% atau 0,2177.